Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7. Kali ini kita akan merefleksi bab 1 tentang teknik komputer. Di dalamnya ada 3 materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Materi yang pertama yaitu tentang perangkat keras. Materi yang kedua yaitu perangkat lunak, dan yang ketiga adalah prosedur mengaktifkan dan mematikan komputer. Nah, yang pertama yaitu tentang perangkat keras. Perangkat keras sendiri di sini ada 4 bagian, yaitu yang pertama perangkat keras masukan yang disebut dengan input device, kemudian perangkat keras proses yang disebut dengan process device, dan perangkat keras keluaran atau disebut dengan output device, dan yang keempat yaitu perangkat keras penyimpanan yang disebut dengan storage device. Nah, yang pertama perangkat keras masukan. Di sini saya hanya tampilkan contohnya saja. Di sini ada joystick, ada mouse, ada mikrofon, ada kamera, ada tablet, ada scanner, ada keyboard, dan ada barcode reader. Dari masing-masing perangkat ini bisa kalian baca di buku kalian mengenai fungsi-fungsinya. Selanjutnya yaitu perangkat keras proses. Di dalam perangkat keras proses terdapat di dalam CPU. Nah, antara lain yang pertama yaitu motherboard. Kemudian ada prosesor, ada random access memory atau disingkat dengan RAM. Kemudian yang keempat ada power supply. Nah, keempat perangkat proses ini yang paling penting fungsinya di dalam CPU. Kalau tidak ada salah satu, maka komputer tidak akan bisa menyala. Kemudian selanjutnya perangkat keras keluaran. Perangkat keras keluaran ini saya tampilkan contohnya saja. Antara lain ada monitor, ada speaker, ada proyektor, ada printer, dan ada plotter. Mungkin yang asing adalah proyektor sama plotter ya. Kalau monitor sudah tahu, mungkin speaker, printer ya. Kalau plotter itu ya sama-sama seperti printer. Bedanya hanya plotter ini mencetak, hasil cetakannya itu lebih besar. Biasanya digunakan untuk mencetak banner. Kemudian untuk proyektor sama dengan monitor, tetapi kalau proyektor melalui cahaya. Kemudian ada perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras penyimpanan antara lain contohnya ada hard disk eksternal, kemudian ada flash disk, ada hard disk internal ya. Kalau eksternal ini bisa dicopot, dibawa kemana-mana. Kalau internal itu tidak bisa dicopot, tetapi di sini terdapat di dalam CPU. Kemudian ada micro SD, ya biasanya dipakai untuk penyimpanan HP ya. Kemudian ada disket ini penyimpanan lama, sudah tidak dipakai lagi karena penyimpanannya kapasitasnya kecil. Kemudian ada compact disk atau CD ya. Kemudian materi yang kedua yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak sendiri dibagi menjadi 5 jenis ya. Di sistem operasi ada program aplikasi, ada utility, ada bahasa pemrograman, dan rutin atau disebut user program. Mengenai sistem operasi ada contohnya yaitu Linux, Windows, DOS, Unix, Mac OS, ada juga Android ya, ada BlackBerry. Nah, itu contoh dari sistem operasi. Kemudian ada jenis perangkat lunak yaitu program aplikasi. Program aplikasi sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada aplikasi pengolah angka, aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah multimedia, aplikasi internet, aplikasi pengolah data ya. Nah, di sini dari masing-masing contoh ada Mozilla, Opera, Google Chrome itu untuk internet.
Kalau Excel untuk pengolah angka, kalau Microsoft Word pengolah data, pengolah kata. Kalau ini audio video untuk multimedia. Kalau Corel dan Photoshop ini untuk desain. Selanjutnya yaitu jenis perangkat lunak utility. Ya, perangkat lunak ini berfungsi sebagai untuk perawatan dan perbaikan ya pada sistem operasi. Intinya adalah untuk membantu sistem operasi. Kemudian jenis perangkat lunak yaitu routines atau disebut user program. Aplikasi ini adalah aplikasi yang setiap harinya dipakai. Contohnya yaitu aplikasi kasir. Ketika kalian mau ke minimarket, ya tentu saja di kasir itu menggunakan program aplikasi kasir. Kemudian ada jenis perangkat lunak yaitu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman kemarin tidak saya jelaskan. Di sini hanya sebagai pengetahuan saja karena bahasa pemrograman ini dipelajari pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Contohnya ada Java, ada PHP, ada MySQL, ada Visual Basic, ada C++ ya, dan seterusnya. Kemudian materi yang terakhir kemarin ada prosedur mengaktifkan dan mematikan komputer. Untuk mengaktifkan tentu saja tinggal tekan tombol power pada komputer. Kemudian tunggu sampai komputer benar-benar hidup. Kemudian untuk mematikan tentu tidak sama, tetapi melalui menu pada layar komputer. Kalian bisa cari menu start, kemudian ada menu power, kemudian ada menu shutdown. Kalau kalian menggunakan sistem operasi Windows 10 seperti pada tampilan. Nah, itulah sekilas materi mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur mengaktifkan dan mematikan komputer. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.